Oke, kita akan mendesain bagaimana tulisan ini agar naik turun. Tinggal kita beri animasi saja. Animasi. Ini add motion pad aja. Add motion pad. Pilih Bapak Ibu pengennya yang bagaimana, yang pelakunya ngotak atau bundar atau triangle atau trapezoid. Saya tak trapezoid aja. Trapezoid. Bon. Kita kecilkan. Ini apa toh Pak? Ini adalah animasinya. Animasinya jadi nanti trapesium. Gini gitu. Jadi nanti larinya kan gini. Nah, gitu loh. Dikecilkan saja. Soalnya kalau tidak dikecilkan nanti ngentek ingun. Contoh kalau nggak tak kecilkan ya, misalnya seperti ini. Kita review ini. Nah, lelah ini laptopku. Nah, ini loh Bapak Ibu, ngentai nak di nganu ngentai napa niku? Gen. Nggih, sampai keluar barang itu. Nabrak. Nah, maka ini kita kecilkan biar enggak nabrak. Nah, kita kecilkan saja. Kita kecilkan sudah Bapak Ibu. Kalau sudah ya paling penting ini optionnya yang direction ini kita kasih non. Maksudnya apa toh? Direction itu kecepatannya biar stabil. Kasih non. Nah ini mau kelilingnya mengkotaknya ini berapa detik lamanya. Yang lama aja nggak apa-apa, siti-siti alun-alun. Jadi misalkan 15 detik atau 20 juga boleh. Bisa kita lihat, kita preview di slide. Oh iya, mumpung. Nah ini kan apa namanya, lakunya alun-alun. Nah, soalnya kalau banner nanti juga membingungkan siswa, ya toh? Ini baru berjalan sekali, ya. Karena new trigger, pilih move. Actionnya itu? Nggih, actionnya move. Nah, objeknya mana? Nih, judul tempat saya picture 3 ya. Berarti picture 3. Nih. Ya. Ini ada gambarnya gini Bapak Ibu. Nah, ada apa itu? Garisnya ini loh. Ya, kalau kepilih akan ada garisnya. Picture 3. Partnya apa? Itu mana menjenengan? Sudah tipe Zoid. When-nya apa? Ketika animasinya complete. Animation complete. Ada animation complete? Animation complete. Objeknya sama. Kalau tadi textbook ya textbook. Kalau picture 3 ya picture 3. Nah, pada animation tipe Zoid lagi. Tipe Zoid seperti ini.
Kalau sudah, oke. Menawi pun silahkan dicoba rekaman. Iya, kita akan membuat menu utama dengan cara kita klik, kita masukkan gambar yang akan kita buat materi. Setelah itu kita beri animasi. Gimana caranya? Caranya adalah dengan animation, action pad. Misalkan kita pilih equal triangle, kita kecilkan animasinya. Kenapa harus dikecilkan animasinya? Karena agar si karakter tidak keluar. Soalnya kalau dibesarkan nanti akan keluar ke sini. Itu ya. Setelah itu akan kita beri jangan lupa di sini untuk direction kita pilih non. Jangan lupa di sini durasinya adalah lebih lama dari yang lainnya. Kemudian kita tambahkan biar bisa looping atau bergerak terus, kita move. Apa yang kita move? Yaitu picture 1. Padnya apa? Equal triangle. Terus ketika apa? Ketika animation complete, picture 1 equal. Oke. Ini juga bisa Bapak Ibu namai ya. Dengan cara double klik pada tulisan, kita kasih nama misalkan materi. Oke, berikutnya biar tidak aman kita kopas dari ini. Kita duplikat, kita ganti di sini dengan picture yang lainnya. Nah, udah itu selesai. Bisa kita preview bagaimana hasilnya. Sudah bergerak terus. Ya, ini gerakannya masih sama, biar bervariasi. Kita beri animasi 1 inverse. Kita masuk animation, kita pilih reverse path direction. Nah, selesai. Bagaimana cara agar materi diklik bisa menuju materi A, B, C? Tinggal kita tambah trigger. Perintahnya apa? Jump to slide. Ya, jump to slide. Lompat ke slide apa? Nah, kudunya harus didelok nih. Slide A. Nah, maka di sini kemarin tak suruh ngasih nama itu. Nggih. A. Ketika apa W-nya? Betul, user klik. Jadi ketika si gambar materi diklik, lompat ke huruf A. Gitu toh? Kalau sudah otre. Oke. Objeknya ke huruf ABC. View slide master. Sudah panggil slide master. Lah, di sini kita buat tombol home. Bagaimana caranya? Sebentar, geser. Kita akan membuat tombol home. Klik kanan, save as picture. Nah, ini saya mulai lola lagi nih. Save as picture. Tak namai home atau home. Terus kita buat satu lagi di sini yang kosong. Kita buat tombol untuk keluar sisa di sini. Ya tinggal insert.
text box, taruh sini, tulisi X. Gitu toh. X kita perbesar. X dikasih huruf X. X X. Udah kan, gini kan? Udah, tinggal kita grouping di kanan grup atau Ctrl G biar nggak lama. Nah, Ctrl G. Sudah gitu, tinggal kita klik kanan save picture. Udah gitu, udah jadi tombol toh. Save as picture, ini tak namai exit atau keluar. Setelah itu tinggal kita taruh sini Bapak Ibu. Insert apa berarti? Insert picture. Cari tombol home sama exit. Dua-duanya ini set, masukkan dua-duanya, kita sesuaikan ukurannya ya. Ukurannya masih terlalu besar, kita kecilkan, taruh sini. Ini juga terlalu besar, kita kecilkan, taruh sini. Seperti ini dulu. Lagi kita akan memberikan tombol ini aksi. Ingin kita adalah ketika anak ini klik ini lompat ke slide gitu toh, berarti apa? Trigger. Actionnya jump to slide, betul. Slide mana? Slide menu utama. Monggo mau opening nggih, monggo menu utama. Kalau saya menu utama. Ke menu utama, terus ketika apa? User klik. Sudah oke. Objeknya tetap otomatis dia ada. Ya, kalau kita klik ini otomatis. Nah, ini kan home ini milik saya picture 4 nih. Nah, jenengan monggo kita ganti nih jenenge yen ora bingung bumi. Gitu. Akan membuat menu tutup. Biar tambah cantik kita beri 1 save. Kita tarik. Nggih. Save. Pilih yang save. Terus kita beri insert text box. Tulis, apakah kamu yakin Windows? Apakah? Oh iya, langsung biar. Gak apa-apa, yakin ingin belajar, ingin keluar. Bisa di Pak, arrange ini depan belakangnya bisa. Warnanya biar kelihatan berarti putih. Ini disesuaikan dengan kreativitas Bapak Ibu nggih. Warnanya putih kuning. Nah, kita besarkan.
font sesuai selera. Oke, kita akan menganimasikan halaman tutup ini. Boleh Ctrl A, boleh blok semua. Kemudian ini kalau saya pilih fly in, Bapak Ibu boleh monggo sak-saknya pilih yang mana ya. Saya dari bawah Jawa. Udah, jadi berikutnya juga petunjuknya juga seperti itu. Kita beri animasi, Ctrl A biar cepat. Ctrl A, kita kasih animasi fly in juga mungkin. Kita dari left. Ini tidak harus sama dengan saya Pak. Bapak Ibu boleh pilih mana yang lebih Bapak Ibu suka. Misalkan fly in, maka jadinya akan seperti ini. Nah, udah tampil kayak gini. Petunjuk. Oke. Untuk action, saya terangkan satu-satu nih. Action ini penting. Change state itu digunakan dari atas bawah. Di atas ya, change state itu untuk digunakan untuk merubah sesuatu gambar. Misalkan gambar A lagi gini, ketika diklik nanti berubah jadi gini, gitu ya. Itu pakainya change state. Layer ini untuk menampilkan layer. Layer itu apa toh? Lapisan pada worksheet. Di sini tampilnya itu akan di sini. Layer ini hanya ada satu layer, base layer. Kalau mau ditambah di sini ditambah. Layer itu lapisan yang tidak terlihat. Jadi nanti kalau biar terlihat harus dipakai action show layer. Gitu nggih. Jump to slide itu untuk lompat ke slide. Jump to scene untuk lompat ke scene. Light box slide itu adalah light box itu kayak semacam pop up keluar percakapan, itu pakainya light box slide. Semua yang pakai percakapan pakainya light box slide. Close light box, lah kan light box tadi keluar, lah bagaimana mengeluarkannya? Ya close light box gitu. Nah, move berarti pindah. Play media, jadi kita bisa memberikan jika ditekan tombol A, media A bunyi, itu juga bisa. Pause, stop sama. Kalau ada play, ada pause, ada stop. Berikutnya untuk cross-check, restart course itu misalkan gagal, maka kita kasih restart course, yaitu mengulang latihannya. Diulang dari mana gitu nggih. Exit course itu untuk mengeluarkan atau keluar
dari aplikasi. Jadi nanti ianya kita kasih tombol apa? Exit course gitu. Berikutnya address variable, nanti kalau tak terangkan bingung. Ini semacam kode agar bisa merubah variabel. Variabel itu bisa tulisan, bisa angka. Berikutnya di sini timeline itu ini nggih Bapak Ibu, yang kita kerjakan itu timeline namanya. Itu bisa kita pause juga, bisa kita resume. Jam untuk URL atau file ini misalkan kita mau membuat soal atau mengambil sumber dari internet, itu pakai ini. Jam to URL, misalkan kita ngembed video YouTube, klik ini untuk melihat video ya, nanti akan pakainya jam URL. Send email to, ini untuk mengirim email. Execute apa bacanya ya, execute JavaScript itu untuk bahasa JavaScript. Nah, ini yang paling biasa digunakan adalah satu submit interaction, itu ketika ada game diklik tambah itu, atau ketika salah diam saja, itu namanya submit interaction. Nah, submit result itu hasilnya. Jadi nanti kalau memang waktunya membuat game itu terlalu lama, kita praktek yang membuat soal pilihan ganda. Nanti ada pilihan ganda, isian yang nanti ada nilainya, gitu nggih. Nilainya nanti bisa di print juga, bisa bisa kita manfaatkan email kemana, misalkan ke gurunya, misalkan nilainya gitu. Review result bukan sah. Review itu untuk mereview hasilnya, riset berarti untuk mengenalkan hasilnya, dan print untuk print. Dah jelas semua kayak ini. Lah ini karena kita akan ketika diklik iya, mengklik dulu ya, iyanya itu keluar, maka tambah triggernya adalah close actionnya, close exit course. Nah, begini. Ketika apa? User klik. Jadi ketika dia diklik akan keluar. Oke, udah gitu aja. Oke, dah gitu. Jadi nak diartikan ketika textbook 2 itu iya isinya. Textbook 2 iya ini diklik, maka akan keluar dari media. Gitu nggih. Berikutnya yang tidak ini gimana? Yang tidak adalah nutup, klik, trigger, balik ya. Yakin ingin keluar, jika ditekan tidak berarti akan balik nggih. Berarti apa? Close leg box. Close leg box. Ketikanya apa? User klik. Udah gitu. Oke. Nah, begitu. Sekarang kita bisa pindah ke view slide master. Kita akan menghubungkan tadi ke yang sudah dibuat ini. Slide master. Ini klik pada home, ya toh?
Oh ini sudah tadi nggih. Yang ini tadi belum ya? Home sudah toh? Sudah lah ini jam tuh. Sudah ya. Ketika home diklik menuju ke menu utama gitu nggih. Ini juga. Ini actionnya bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Jadi exit ini belum ada toh? Belum. Misalkan ini home tak klik. Lah maka sudah ada action di sebelah kanan. Yang exit belum. Caranya gimana? Trigger apa? Jam tuh sin boleh. Oh sorry like box slide. Terus slide yang mana yang mau di like box tuh tutup gitu toh. Karena kan ketika X ini diklik akan muncul like box yang bernama tutup tadi gitu toh. Nah ketika apa? User klik gitu ya. Oke. Nah, begitu juga misalkan kita mau buat tombol apa mau informasi dan tanda petunjuk. Lebokkan dua bareng-bareng ini dengan cara tekan kontrol dan klik, gitu. Kemudian open. Nah, ini kita tata lagi. Belum, ini masih di slide master nggih. Ini kan tadi tombolnya kita belum nih. Ya toh? Misalkan gini. Oke. Gampang toh? Nah, dengan cara yang sama silakan praktekkan bagaimana melekbokkan ketika informasi ini diklik maka muncul lekbox informasi. Ketika tanda tanya, tanda petunjuk ini diklik keluar lekbox petunjuk. Gitu nggih? Di petunjuk new trigger like box slide. Slide-nya mana? Petunjuk. Ketika apa? Ketika user klik. Oke. Kalau sudah, cara ngeceknya gimana? Slide masternya kita tutup. Ngeceknya slide masternya ditutup. Kita kembali ke story view. Yang lightbulbnya tidak keluar ping-pingnya kecil, tombol merah di pojok kanan, bisa kita buat tombol tersendiri. Contoh, ini kita masukkan tombol keluar ya. Kita masukkan tombol keluar, kita kecilkan, ya. Sini kita taruh sini, pojok kanan atas. Kasih triggernya adalah apa Pak Mason? Close leg box. Ketika apa? User klik, udah gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, copy saja Pak Mason. Copy tombol X-nya, nanti otomatis yang di sini juga ada semua. Sudah kasih satu perintah, copy paste di slide-slide yang di laptop. Ini yang laptop saya juga lelah. Nah, ini tak copy, kopas saja,
copy pindah ke sini, kopas, ini juga kopas. Sudah. Kita simpan. Kita cek preview. Lompat. Oke, sekedap ibu cek dulu khususon Pak Mason. Tadi sini, lah ini udah ada toh Pak Mason? Klik aja udah tutup, gitu toh? Oke, siap. Sekarang kita masih ingat cara menduplikat ini ya? Kita tinggal duplikat saja. Kita kasih nama ini, rename dengan game. Oke. Game. Jangan lupa ini dikasih nama nanti ya. Game. Nah, kita hanya butuh satu slide saja. Ini kita hapus saja. Delete. Yang visual, yes. Nah, ini sudah ini Bapak Ibu. Tunggu ya. Oke, kita lanjut ke game, klik double klik. Maksudnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jangan lupa ini dihapus dulu karena kita tidak butuh. Jump to next slide when timeline ini habis. Berarti hapus dulu seperti ini. Sudah dihapus. Sudah dihapus. Oke. Bapak Ibu, satu buah, kita akan membuat satu buah nilai di sini. Caranya insert text box, kita taruh di sini. Nah, text box gini ya, jangan diutak-utak dulu. Insert lagi, reference, bon ketemu, niki nggih, insert reference. Nah sampun niki tambah plus, niki. Ini tanda plus ini. Tanda pojok kiri bawah ada tanda plus. Create a new variable. Klik. Sudah. Kasih name-nya nilai. Oke. Tipenya apa? Nilai. Nilai apa tipenya? Number. Defaultnya biarkan 0. Oke. 0 oke. Terus kita oke. Sudah toh. Dah ini yang penting iki tak kontrol tak gede, boleh digedekan. Ini kan nanti nilainya mau besar kecil lah. Itu bebas. Tampilnya nilai itu maksud saya. Nilainya mah gede mah cilik monggo, iku selera nggih. Dah set jadi seperti ini. Bon. Ya. Sekarang kita akan nambah animasi. Untuk balanya kita besarkan seperti ini. Kita kecilkan. Nah, kecilkan seperti ini.
10 detik. Set optionnya direction kosong. Nah, setelah itu kita biar bisa animasi terus, kita tambah trigger. Triggernya apa tadi? Move, ya toh? Move. Apa yang di move? Picture 1 ya. Picture 1. Partnya circle motion. When-nya apa tadi? Animation complete. Objeknya picture 1. Nah, seperti ini. Nah, itu circle motion step 1. When-nya animation complete. Objeknya tetap picture 1. Kalau udah oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita duplikat Bapak Ibu. Ctrl D. Duplikat Ctrl D. Sudah. Ini kan AA semua nih. Nah, tinggal kita ganti. A ini kita ganti dengan klik double klik, ganti dengan huruf B misalkan. Yang ini double klik, ganti dengan huruf C. Dah gitu toh. Ini otomatis sudah membuat animasi sendiri. Setelah itu kita insert audio lagi B, gitu ya. Nah ini coba diperhatikan, yang manakah sama huruf B nyetelnya bareng toh? Bareng toh? Lah kan kersane mboten bareng niki ditarik mriki. Set. Nah, geser berarti yang manakah mandek sediluk B. Nah, gitu loh. Kita cek dulu di slide saja. Nah, gitu. Nah, yang manakah huruf? Nah, kenapa kok ini tak geser agak lumayan jauh? Anak-anak biar konsentrasi. Yang manakah huruf B lah kayak gitu. Nah, ning nak ajeng disambung ngene iki kodenya ngeten nggih. Yang manakah huruf B? Nah, gitu langsung. Nggih. Ini variasi nggih Bapak Ibu yang lebih tahu teori pembelajaran. Kira yang manakah huruf konsentrasi? Huruf apa ya? B lah. Lah ini Bapak Ibu di sini sudah kan? Ya. Tapi nilainya masih 0 toh? Ya. Nah sekarang kita klik yang B. Yang B kita tambahkan trigger. Gen nambah bijine. Klik new trigger. Rekaman kamu kan buat. Oh kan. Oke. New trigger, triggernya adalah adjust variable ini. Bon, variabel mana? Variabel nih nilai. Nah, operator itu tambah. Ini kan ada tambah apa kurang atau multiple itu kali atau bagi atau sama dengan. Berarti ini begini, ketika huruf B di klik tambah nilai pinten? Sak-sake manut jenengan gawe soale pinten? Nah, soale 5 berarti tambah pinten? Satu soalnya 20, berarti kan tak tambah 20 gitu nggih. Lah when-nya apa? When-nya user klik.
Gitu. Kalau sudah oke. Yang jawab salah nilai 0 kok bisa Belum? kalau ngeklik A sama C dia kita adjust nilai 0 itu bisa. Kalau 0 nggak usah Pak. Nggak usah. Jadi kalau dia ngeklik C dia tidak muncul. Nilainya tetap 0. Karena kan 0. Lah kecuali ketika salah nilai dikurangi berarti min 10 itu misalnya. Nah ini masih ada satu lagi. Ini ketika diklik kan tambah nilai. Nah tambah ditambah klik, ketika diklik itu jump to next slide. Berarti gini logikanya, ketika si B ini diklik nilainya tambah langsung menuju soal berikutnya gitu toh. Karena soal berikutnya di slide berikutnya berarti di sini next slide gitu. Paham Bapak Ibu maksudnya? Paham nggih? Tak ulang. Ini tadi kan kita beri perintah ketika si B ini diklik nilainya tambah 20 dan kudune nak B diklik kan langsung menuju soal berikutnya. Lah soal berikutnya kan ada di slide berikutnya, berarti sini adalah next slide. Tinggal di oke. Triggernya tambahin. Yang C dan A ya langsung tambah new trigger aja. Next slide, user klik. Jadi nggak ngapa-ngapain, langsung menuju ke slide berikutnya karena tidak dikurangi nilainya. Kecuali nak jawab salah nilainya dikurangi, berarti diganti lagi gitu ya. Oke. Yang A pun juga ditambah trigger new jump to next slide ketika user klik gini. Oke. Udah? Ya, Mas, antara jump to next slide kalau munculnya nilai ada jeda nggak? Enggak. Jadi kita nggak bisa lihat nilainya? Bisa. Contoh ya Pak ya, ini tak duplikat ya. Ini tak duplikat. Tak duplikat sini ya. Duplikat. Kita lihat di scene ini aja. Scene ini. Kita lihat. Yang manakah huruf B gitu ya. Dek, sini nambah, ini langsung ke soal berikutnya. Gitu. Jadi sini tetap ada, tapi ini sudah masuk ke soal berikutnya. Gitu. Oke? Nah, nanti tinggal jenengan wolak-walik Bapak Ibu. Mau kuncine ning kene to? Iki diwalik kok kene, iki balik kok kene. Iki misalnya diganti huruf huruf D misalkan, apa huruf apa ya sak-sae misalnya D gitu. Ini kan sudah soalnya sudah gonta-ganti tuh, enak. Nah tinggal taruh aja lagi gini. Nah taruh lagi yang manakah huruf D, berarti jangan lupa sini suaranya diganti huruf B kunci soalnya D gitu kan, gak gitu nggih. Nilai 2 Mas, kan ganti audio terus ganti triggernya toh. Nggih. Paling gampang niku to Pak. Saya tahu langsung nggih. Nah ini kan gini ya, tak duplikat. Nah paling gampang niku niki ini jenengan copy. Ini kita yang B ini, yang B ini ada add
20 untuk nilai ini toh jenengan kopi misalnya kopi sini kok misalnya kunci jawabannya sing C kok kayak gini paste sini jedet wes ora usah mikir kamu opo. Nah neng iki jangan lupa nilainya dihapus siji ya kan tadi kunci jawabannya kan hanya ada satu toh ini hapus gitu. Itu cara pertama. Cara kedua, Bapak Ibu iki wae diwolak-walik. Napa? Sing diwolak-walik gambare. Mboten nilaine niki. Paham maksud kula? Berarti iki ben ning tengah. Ganti ning kene, ganti huruf liyane, iki taruh kene, gitu lho Bapak Ibu. Iya toh? Maksud bener? Gitu nggih.